Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan beberapa contoh materi pendukung untuk pokok bahasan program linier. Pada kelas 10, kalian semua pernah belajar bagaimana mencari atau menggambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini ada contoh seperti ini. Ada contoh, gambarkan daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang A ya, A, 2x per Y lebih dari atau sama dengan 4/3. Nah, bagaimana kita menyelesaikan bentuk ini? Kita kali silang saja ya, ini kalikan ke sini. Kita kali silang, saya ambil yang warna ini saja. Kita kali silang. Ya, jadi berapa? Jadi 6x. 6x. Nah, kemudian ini kita kali silang, jadi 4y ya. Dari atau sama dengan 4y. Nah, kemudian kita susun secara implisit ya. 4y-nya pindah ke kiri. Jadi 6x dikurangi 4y, jadi pindah ruas ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Seperti itu. Nah, biasanya kita ambil secara mudah. Jadi, kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ini kan biasanya gitu ya. Kita ambil seperti ini. X, Y. Nah, kalau X-nya 0, nah ini X-nya 0, berarti ini hilang ya, hilang. Kita hapus, ya, hilang. Maka Y itu adalah 0 dibagi negatif 4. Itu berapa? 0. Jadi kita punya titik 0,0. Gitu kan ya, ada titik 0,0. Di mana titik 0,0 itu? Itu di sini. Nah, di sini kan ya. Jadi sediakan dulu koordinat kartesiusnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi, nah inilah 0,0. Jadi, kita akan membuatkan sebuah garis, yaitu garisnya 6x dikurangi 4y sama dengan 0. Nah, kemudian kalau 0 ini sudah tidak ada lagi ya, karena ini 0,0. Berarti kita harus mencari titik lain yang mudah dicari. Jadi, yang mempunyai faktor persekutuan yang sama, yaitu 6 dan 4. Misalkan kita akan mengambil kalau X-nya 2, misalkan. Kalau X-nya 2. Nah, cari saja angka yang mudah diperhitungkan di dalam bentuk persamaan 6x dikurangi 4y sama dengan 0. Kalau X-nya 2, berarti 6 kali 2 berapa? 12 ya. Nah, berarti 12 dikurangi berapa supaya 0? 12 dikurangi 12. Ya, berarti kalau ini 12, maka Y-nya berapa? 3 ya, di sini 3. Nah, gitu. Jadi kita memperoleh titik 2,3. Gitu kan ya. Nah, kita mencari titik lain. Saya ulangi, yang pertama adalah kalau X-nya 0, maka Y-nya 0. Berarti dibentuk ini ya. Kalau X-nya 2, ini bebas. Terserah ya, mau berapa saja. Tapi kita akan mengambil angka yang mudah dihitung. 6 kali 2 itu 12. Nah, lalu cari Y supaya dia 0. Ternyata Y-nya adalah 3. Karena 4 kali 3 juga adalah 12. Jadi 12 kurangi 12 adalah 0. Jadi di sini 2,3. Maka kita hubungkan garis 0,0 ini dengan 2,3. Misalkan kita ambil 2 di sini ya. X-nya 2. Sumbu X ya, 2. Ini 3. 1, 2, 3. Di sini 3. Nah, maka disinilah letak titik tadi, yaitu
titik 2,3 yang ini. Nah, kemudian kita tarik garis yang melalui 0,0 dan 2,3. Kita tarik garis, misalkan Bapak ngambil titik ini ya. Nah, ini titik ini, garis ini saya Bapak ambil sini untuk dibuatkan di sini. Nah, sini yang melalui 0,0 dan 2,3 ya, sini. Nah, ini kurang lurus, kita luruskan lagi. Ini juga masih kurang lurus. Nah, misalkan begini ya. Nah, ini garis untuk 6x dikurangi 4y sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih dari atau sama dengan 0? Kalau lebih dari atau sama dengan 0, jika kita menemukan koefisien X positif, maka yang lebih dari itu berada di kanan. Nah, ya. Jadi yang lebih dari itu beradanya di sebelah kanan. Jadi di sebelah sini. Nah, jadi kita arsir. Maka ini adalah merupakan daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kita arsir semuanya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, bagaimana daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear seperti ini. Jadi daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Atau Anda menguji titik, ya, gitu ya, misalkan. Tapi jangan titik yang di garis ini. Misalkan 0,0, nggak bisa, karena 0 dikurangi 0 ya sama dengan 0. Jadi tidak mengambil di garis ini titiknya. Misalkan kita mengambil 0,3. Nah, coba kita masukkan 0,3. Berarti di sini 0,3. Kita masukkan 0,3. Maka negatif 4 kali 3 adalah negatif 12. Berarti salah. Negatif 12 lebih dari atau sama dengan 0 salah. Berarti ini salah. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang berada di kanan. Atau kita ingat saja, apabila koefisien X ini positif, maka daerah penyelesaian untuk lebih dari berada di kanan. Ya, yang kurang dari berada di sebelah kiri, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Nah, ini ada soal yang kedua, misalkan soal seperti ini. X dikurangi 2Y lebih dari atau sama dengan 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dikali 3 saja, kedua ruas kali 3. Kalau ruas kiri dikali 3, maka kita akan memperoleh bentuk 3X dikurangi 6Y lebih dari atau sama dengan 1. Kali 3, ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3. Jadi kalau kali 3 ini jadi 3/3. Maka kita memperoleh bentuk seperti ini, gitu ya. Nah, seperti tadi juga kita bisa mencari dengan cara mengambil dua buah titik ya. Nah, seperti ini kan waktu kelas 10 dulu. Misalkan kalau X-nya 0, nah ini X-nya 0, gitu kan. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah 1 dibagi negatif 6. Jadi 1 dibagi negatif 6. Jadi negatif 1/6. Negatif 1/6. Gitu kan ya. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, berarti ini hilang. Ini hilang, ya. Berarti X-nya berapa? 1/3. 1 dibagi 3. Di sini 1/3. 1/3. Ya. Maka kita memperoleh titik 0,-1/6 dengan 1/3,0. Nah,
ada dua titik ini yang harus kita hubungkan ya. Jadi kalau ini 0, maka y-nya 1 per negatif 6. Jadi negatif ini harus di bawah. Yang ini. Kalau y-nya 0, berarti ini y-nya 0 ya. Ini y-nya 0, maka f-nya adalah 1 per 3. Nah, sekarang kita hubungkan titik itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini pecahan. Kalau seandainya Anda mengambil skalanya adalah di sini 1, 2, nah itu susah ya. Susah. Kenapa? Karena nanti 1 per 6-nya terlalu kecil. Jadi disesuaikan dengan keadaan ini ya. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satunya di sini kita bisa pakai kan ya. Nah, jadi kita mengambil di sini 1. Nah, di sini satunya nih. 1 ya. Tapi ke bawahnya ya. Ke kiri nggak bisa ya. Nah, itu yang jadi masalah. Di sini ke kiri, negatif. Negatif 1 per 6 ke kiri. Tapi kalau 1 per 6, ini ke bawah ya. Negatif 1 per 6 ke bawah. Nah, itu tidak ada ya. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan dengan keadaan seperti ini ya. Nah, misalkan saya hapus dengan keadaan seperti ini. Jadi kita ambil saja misalkan di sini 1, ya ini 1, nah supaya mudah ini 1, berarti di sini negatif 1. Nah, ini ya titiknya ya. 1. Lalu di sini kita mengambil negatif 1. Nah, kalau begini kita akan mudah menentukan bagaimana negatif 1 per 6. Nah, negatif 1 per 6 ini Y kan ya, ini Y, ini Y ini. Berarti berada di bawah. Nah, berarti yang disebut negatif 1 per 6 ini bagi 6. 1, 2, 3, ini 3. Berarti kalau dibagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini adalah kira-kira disebut negatif 1 per 6. Negatif 1 per 6. Nah, di sini ya, negatif 1 per 6 itu. Jadi, 0, negatif 1 per 6 itu adanya di sini. Lalu 1 per 3,0. Nah, berarti ini dibagi 3 kan? Ini 1, berarti ini 1, 2, 3. Berarti 1 per 3-nya di sini. Nah, di sini ya. Ini 1 per 3 di sini. 1 per 3. Jadi kita menghubungkan 0, negatif 1 per 6 di sini dengan 1 per 3,0. Di sini 0-nya ya. Nah, sekarang kita coba tarik sebuah garis ya yang melalui tadi, yaitu melalui di sini ya. Nah, ambil di sini. Nah, ini ya. Ini adalah garis yang melalui 0, negatif 1 per 6 dan 1 per 3,0 itu. Nah, kemudian yang sudah kita bahas tadi, kalau di sini positif koefisien X-nya, maka lebih dari itu harus berada di kanan. Nah, berarti kita ambil yang kanan. Nah, ini daerah penyelesaiannya di kanan, di sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Seperti ini. Nah, waktu kelas 10 kan begini ya. Nah, daerah penyelesaiannya daerah yang diarsir ya. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan, gitu ya. Menguji titik boleh. Kalau kita menguji titik, jangan di garis, jangan titik yang berada pada garis ini. Misalkan kita akan mengambil 0,0, nah boleh 0,0 ini di luar garis. Kalau kita masukkan ke sini 0, 0, ya kan? Kepertidaksamaan 0, 0 itu 0. Berarti lebih dari atau sama dengan 1. Salah ya. Maka ini salah. Otomatis ini daerah ini semuanya salah. Jadi daerah penyelesaiannya ini gitu ya. Nah, seperti itu
Waktu kelas 10 ya, ini Bapak mengingatkan saja pelajaran kelas 10. Kemudian soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, kalau Anda menemukan bentuk seperti ini mudah sekali ya. Ini cukup kita cari satu persatu saja. Ini Y kan? Nah, Y ini adalah kita tentukan angka pada sumbu Y, yaitu dengan cara membagi 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 itu adalah 6, berarti Y 6. Misalkan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita ambil 6. Nah, di sini Y. Ini sumbu Y kan ya. Ini nolnya, ini pusat koordinat 0 di sini. Nah, jadi ini hilangkan dulu, ya, maka diperolehlah Y 24 dibagi 4, itu 6. Kemudian untuk X, 4-nya hilangkan dulu, yaitu maksudnya Y-nya 0 kan ya. Kalau Y-nya 0, berarti ini hilang. Berarti X-nya adalah 24 dibagi negatif 6. Berapa 24 dibagi negatif 6? Yaitu negatif 4 ya. Jadi di sini ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah negatif 4. Nah, di sini negatif 4. Ini 6. Nah, jadi X-nya cukup ditentukan dengan cara 24 dibagi negatif 6. Itu adalah negatif 4. Lalu Y-nya 24 dikurangi 24 dibagi 4. Itu adalah 6. Ini di sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita seperti tadi, kita hubungkan lagi ya dengan sebuah garis ya. Nah, ambil garisnya di sini, hubungkan ke sini. Nah, ya. Nah, ini garisnya yaitu garis 4Y dikurangi 6X lebih dari atau sama dengan 24. Nah, setelah kita membuat garis, barulah kita menentukan daerah arsiran, daerah penyelesaiannya di mana. Sekarang kita lihat, ini yang perlu diingat, di sini adalah koefisien X-nya itu adalah negatif. Jadi kalau koefisien X negatif, maka daerah penyelesaian itu di kiri. Nah, DP-nya di kiri, kalau di sini negatif. Kenapa di kiri? Karena ininya lebih dari. Ya, jadi daerah penyelesaiannya ini di kiri, karena tandanya lebih dari. Maka yang arsir ke sini, langsung arsir. Nah, maka inilah daerah penyelesaian tersebut. Ya. Nah, seperti ini daerah penyelesaiannya berada di kiri. Atau seperti dulu kita boleh uji titik. 0,0 paling mudah kan, nah, asal jangan di garis ya. 0 0 berarti 0 ya. Apakah 0 ini lebih dari 24? Salah ya, ini salah. Maka daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Atau kita mengingat kalau koefisien X negatif lebih dari di kiri, kurang dari di kanan. Berbeda dengan yang tadi ya, ininya positif. Nah, itu mengingat masa lalu kita ya. Kemudian ada soal seperti ini. Nah, ini yang kedua. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kalau sistem itu jadi beberapa pertidaksamaan digabungkan. Ini ada berapa pertidaksamaan? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini digabungkan dalam satu koordinat kartesius, maka diperolehlah yang disebut dengan sistem pertidaksamaan. Nah, satu persatu kita coba. Nah, ini yang pertama nih. Untuk X, seperti biasa ya, untuk X 24 dibagi 4. Berapa? 6. Berarti kita ambil X-nya 6. Nah, sekarang kalau yang ini, Y-nya berapa? 24 bagi 8, Y-nya adalah 3. Nah, berarti
Bisa, di sini bisa ya, 1, 2, 3. Nah, lalu X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ya, bisa. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 30 dibagi 10, X-nya 3. Terpenuhi, bisa di sini. Takutnya kalau X-nya 10, dia keluar dari daerah yang kita punya ya. Kalau kita menggambar bukunya nggak cukup, harus disesuaikan. Ini X-nya adalah 3. Lalu Y-nya, 30 bagi 6, Y-nya adalah 5. Jadi di sini yang paling besar itu adalah 6. Jadi bisa kita pakai skala ini. Kita coba yang X yang pertama. 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti X-nya di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita ambil 6, gitu ya. Di sini 0, ya, gitu ya. Dan satu lagi. 24 dibagi 8. Y-nya berapa? 3. Berarti ke atas ya. 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, di sini adalah Y-nya. Nah, kita hubungkan. Kita hubungkan garis tersebut. Maaf ya. Aduh, ini ada. Oh, ini. Maaf, sebentar ada gangguan teknis ya. Nah, ini tadi. Nah, kita coba hubungkan garis tadi, titik tadi, kedua titik tadi kita hubungkan dengan sebuah garis seperti ini. Nah, di sini gambarnya, garisnya kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat tandanya kurang dari. Kalau seandainya ini positif, maka kurang dari berada di kiri ya, karena di sininya koefisien X-nya 4 itu positif. Berarti kurang dari berada di kiri. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita harus mengarsir daerah penyelesaiannya itu, kita harus mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Kenapa? Supaya kita bisa menemukan daerah penyelesaian gabungan. Jadi tidak boleh kita mengarsir yang merupakan daerah penyelesaian. Ya, coba kita lihat. Kalau di sini kurang dari, sudah kita katakan, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Maka daerah penyelesaian di kiri, maka kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, ini bukan. Kita coret ya. Nah, ini yang bukan daerah penyelesaian. Jadi, arsir yang bukan daerah penyelesaian, yaitu kuncinya. Yang bukan daerah penyelesaian. Jadi, yang bukan daerah penyelesaian ini harus kita arsir. Sini yang bukan. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya yang ini. X-nya dari mana? X-nya diperoleh 30 dibagi 10. Berapa? 3. Berarti di sini kita ambil 3 ya. Ini 3 di sini. Nah, kemudian Y-nya dari mana? 30 dibagi 6. Berapa 30 dibagi 6? 5 Y-nya. Berarti ini 3, 4, 5. Nah, di sini. Ya, 5. Nah, seperti itu. Jadi, kita menghubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan lagi sekarang titik itu. Ya, kita hubungkan, kita ambil garisnya sini. Anda bisa menggunakan penggaris dan menggunakan kertas milimeter blok. Atau kertas biasa saja boleh, asal skalanya benar. Nah, seperti ini. Ini garisnya yang sudah kita hubungkan. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Sekarang kita lihat lagi. Lebih dari, koefisien X-nya positif. Lebih dari itu di kanan. Nah, di sini. Di sini ya, di kanan. Kalau tadi yang kurang dari, di mana? Yang kurang dari di sini, di kiri. Nah,
Karena ini lebih dari berada di kanan, maka kita akan mengarsir yang bukan. Berarti arsirnya kemana? Ke kiri, yang ini. Nah, ini kita arsir. Nah, ini kita arsir di sini. Kita arsir. Ini adalah yang bukan daerah penyelesaian. Karena di sini lebih dari. Kenapa harus diarsir ke kiri yang bukan daerah penyelesaian? Karena koefisiennya positif. Kita lanjutkan yang ini. Y ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 0. Supaya sama dengan 0, Y-nya berapa? Negatif 2. Jadi Y berarti negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Berarti ini bisa kita tulis menjadi Y lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, jadi kalau ada yang bentuk seperti ini, kita cukup menuliskan garis yang melalui Y sama dengan negatif 2. Di mana? Di sini. Ya. Nah, di sini ya. Di sini, di bawah kita lihat. Ini negatif 2 di sini. Nah, di sini. Y sama dengan negatif 2. Ini 2-nya pindah kan ke kanan, jadi negatif 2. Maka dia berbentuk sebuah garis horizontal. Nah, kita gambarkan lagi di sini. Nah, kita gambarkan garisnya ya. Bentuk garis horizontal yang melalui Y sama dengan 2. Di sini. Nah, di sini kita buatkan garis cadangan. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita lihat. Y lebih dari sama dengan negatif 2. Kalau lebih dari itu, kalau garisnya horizontal, maka dia ke atas. Ini lebih dari negatif 2 kan? Nah, kalau ke bawah itu kurang dari negatif 2. Jadi yang atas itu adalah lebih dari negatif 2. Maka bagaimana kita mengarsirnya? Arsir yang bukan, maka di sini. Nah, inilah yang bukan. Jadi kita arsir, ya, semuanya kita arsir. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah daerah penyelesaian yang atas ini, itu Y lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, X kurang dari atau sama dengan 6. Kalau X, ya di sini kan, nah ini 6. Berarti X sama dengan 6. Jadi kita buat X sama dengan 6. Berarti di sini. Jadi buatlah garis yang melalui X sama dengan 6. Berbentuk garis vertikal ke sini. Melalui ini. Karena di sininya 6. X-nya. Kalau ini Y-nya negatif 2. Berarti di Y. Garis ke sini. Ya, bukan dari sini. Karena ini sumbu. Ya. Nah, jadi kita akan membuat lagi sebuah garis vertikal. Ya, saya bawa ke sini. Nah, ini garisnya yang melalui X sama dengan 6. Nah, ini garisnya. Nah, seperti ini. Yang melalui X sama dengan 6. Ini sumbu X ya. Nah, itu adalah garis X sama dengan 6. Bagaimana kalau kurang dari 6? Nah, kita tahu kalau kurang dari 6 itu berada di sebelah kiri. Nah, ini daerah penyelesaiannya untuk X kurang dari 6. Maka kita mengarsirnya yang bukan. Nah, di sini. Arsir yang bukan. Berarti yang bukan ke kanan. Ya. Nah, ini kurang dari. Lebih dari. Jadi bukan daerah penyelesaian. Nah, ini kita arsir. Terus semuanya kita arsir. Nah, ini diarsir. Nah, daerah penyelesaiannya di mana? Daerah penyelesaiannya untuk sistem itu adalah daerah yang tidak diarsir. Apakah ini daerah tidak diarsir? Ini bukan daerah tidak diarsir, tapi ini saja yang
kurang panjang dari sini, kan jadi ya tertutup sebetulnya ya kalau kita perpanjang tuh, lihat. Ini juga dari sini kalau diperpanjang dia tertutup. Nah, ini tertutup sebetulnya dari sini nih ke sini. Tertutup, cuman arsirannya kurang panjang. Ini apakah tertutup? Tertutup, kita ambil juga dari sini. Ini tertutup sebetulnya. Dari sini diperpanjang, kan? Nah, dari sini. Ya, apakah ini tertutup? Iya, karena ini perpanjangan dari sini. Dari sini terus, dia tertutup. Nah, sekarang tinggal satu lagi. Apakah ini tertutup? Tidak, ini kosong. Tidak ada garis-garis arsiran yang diperpanjang ke sini. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah berbentuk segi empat. Misalkan kalau diberi nama ini titik A, ya di sini, lalu di sini titik B, ya, lalu di sini titik C, lalu di sini titik D. Nah, maka bidang ABCD adalah merupakan daerah penyelesaian. Jadi, bidang ABCD segi 4 ya, bidang ABCD itu adalah merupakan daerah penyelesaian. Merupakan daerah penyelesaian, gitu ya. Di bidang ABCD ini ya. Jadi kita harus mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Nah, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Nah, yang ini. Kita lihat ini. Kita seperti biasa mengarsir daerah yang bukan penyelesaian. Kita ambil dulu X. X diperoleh dari mana? 20 dibagi 2. Berapa X-nya? 10. Ya, 10 ya. Y-nya berapa? 20 dibagi 1 sini 20. Berarti dua angka 10, 20. Yang ini 30 dibagi 2, 15. 30 dibagi 3, 10. Berarti berapa angka yang tertinggi? 20. Berarti kita ingin menyesuaikan dengan daerah yang kita punya. Jangan sampai tidak cukup tempatnya. Berarti 20. Misalkan kita akan mengambil 20 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tadi Y-nya yang 20 ya. Nah, ini Y 20. Kalau X-nya ini 15. Berarti kita cukuplah mengambil di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini misalkan kita akan mengambil 20. Nah, kita akan mengambil 20. Jadi, ini berapa skalanya? 4 ya. 1 banding 4. 4, 4, 4, 4, 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan kita ambil seperti itu untuk menyesuaikan keadaan daerah ya, yang kita miliki. Kita coba yang ini. X-nya berapa? 20 dibagi 2, 10. Nah, kita ambil tadi 4 ya. Berarti ini 0, berarti 10, 1, 2, 3. Nah, ini kan 4 tadi ya, berarti kita ambil di sinilah. Ini 10. Nah, ini 10 nih. Nah, 10. Karena skalanya 1 banding 4. 4, 4, 8. Nah, ini setengahnya berarti 10. Y-nya berapa? 20. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Nah, kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan. Kita ambil dari sini. Ya, ini kita ambil. Kita buat dulu untuk yang lain. Maaf. Ya. Aduh, gangguan teknis lagi. Nah, beginilah. Teknis ya. Nah, misalkan. Nah, kita akan mengambil garis ini. Kita hubungkan kedua titik ini. Nah, ini di sini. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, sudah kita hubungkan. Tinggal kita mengambil arsiran di mana? Kurang dari.
kurang dari berada di kiri. Ya, ingat, berarti ini daerah penyelesaiannya. Arsirlah yang bukan daerah penyelesaian. Maka ini yang kita arsir seperti ini. Kita arsir. Nah, ini yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir sini. Nah, kemudian berikutnya yang kedua. X dulu. X berarti 30 dibagi 2. Ininya hilangkan dulu ya, kita tutup. 30 dibagi 2 berapa? 15 ya. Berarti X-nya 15. Ini 10. Ini berapa tadi? 12 kan? Nah, 12. Berarti kalau tambah ini jadi 16. Diperkirakan di sinilah. Nah, ini 15 ya. Ini 15. Nah, di sini. Nah, 15. Berarti X-nya 15. Kemudian Y-nya berapa? 30 dibagi 3, 10. Berarti di sini tengah-tengah ini ya, 10. Nah, di sini. Ini 10. Nah, ini 10. Nah, jadi kita hubungkan Y-nya 10 di sini. X-nya 15 di sini. Ini sumbu X ya, maksudnya di sumbu X. Kita hubungkan lagi sebuah garis yang menghubungkan 0,10 dengan 15,0 di sini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Lalu arsirannya bagaimana? Kita lihat lagi. Kalau ini kurang dari arsir ke kiri. Ini sebelah kiri, ini. Ini ke kiri, arsir. Arsirnya ke kanan ya. Ini daerah penyelesaian kiri. Ini daerah penyelesaian. Maka arsirnya ke kanan. Nah, sini kita arsir ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, kalau kurang dari daerah penyelesaian di kiri, karena koefisiennya positif. Dan ini, X lebih dari atau sama dengan 0. X sama dengan 0, berarti di sini 0. Ini X ya, ini X sama dengan 0, berarti garis yang ini. Nah, jadi yang disebut X sama dengan 0 itu adalah garis vertikal yang ini. Saya ambil yang ini ya, satu lagi. Nah, ini. Nah, ini adalah X sama dengan 0. Jadi sama dengan sumbu Y. Nah, ini X sama dengan 0. Nah, ini karena melalui sumbu X di 0. X sama dengan 0 itu. Nah, kemudian kalau dia lebih dari, ya ke kanan ya. Lebih dari ke kanan nih. Dia vertikal. Maka arsirlah ke kiri. Kita arsir yang kiri. Nah, yang ini. Kita arsir yang kiri. Nah, karena yang lebih darinya berada di sebelah kanan. Ini lebih dari. Kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita buat Y sama dengan 0. Ini Y. Ini Y, sumbu Y. Berarti 0 di sini. Nah, ini sumbu Y. Lalu buatkan garis yang melalui Y sama dengan 0. Berarti garis horizontal. Nah, jadi kalau yang ini adalah X sama dengan 0. Nah, itu bedanya. Jadi kalau Y sama dengan 0 itu garisnya adalah horizontal. Nah, yang ini berarti garisnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 0. Jadi yang ini nih, garis Y sama dengan 0 tuh. Sama dengan apa? Sumbu X. Jadi sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Karena X-nya 0, gitu kan? Nah, sekarang Y lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari itu berarti atas. Nah, ini kan garisnya yang ini. Maka arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah,
berarti yang ini yang bukan daerah penyelesaian. Maka apa yang kalian peroleh untuk daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini? Jadi gabungannya berarti di sini ya. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Kalau yang ini walaupun kosong ya karena ini tidak diperpanjang saja gitu kan ya. Ini penuh ya. Ini juga penuh. Jadi di sini tidak akan tertutup. Maka inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Nah, yang ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan untuk bentuk seperti ini? C. Y kurang dari atau sama dengan 9 dikurangi 3. Ya, kita susun saja dengan cara implisit seperti tadi. Jadi, kalau kita susun, maka yang ini tuh bisa diubah menjadi bentuk 3x-nya pindahkan ke kiri, yaitu hanya permainan saja ya. 3 pindahkan ke kiri, lalu Y, lalu kurang dari atau sama dengan 9. Ya, sebetulnya hanya ditulis seperti ini ya. Ini hanya permainan saja ya. 3x ditambah Y kurang dari sama dengan 9. Nah, kita hitung di sini. X-nya berapa? 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. Berarti kita, nah ini bisa 9 nih, Y-nya cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, kan nggak cukup. Y-nya 9. Kalau kita ngambil skala 1 banding 1, 1, 2 nggak bisa. Jadi kita ambillah misalkan ini 3, 3 ya. Ini 3, ini 6, ini 9. Nah, itu untuk menyesuaikan keadaan. Ya, 9. Jadi nanti 9 di sini. Kalau begitu 3 di mana? Nah, di sini ya. Kita ambil 3. Nah, kita ambil di sini 3-nya. Jadi, X-nya berapa? 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, di sini ya. Di sini 0-nya ya. Kemudian Y-nya berapa? 9 dibagi 1 atau langsung yaitu sama dengan 9. Kita tarik lagi sebuah garis yang melalui titik tadi ya. Kita ambil di sini. Nah, saya ambil garisnya ke sini. Nah, ini melalui ini. Nah, di sini ya. Yang satunya di sini. Nah, kemudian kita arsir yang mana nih yang harus kita arsir? Nah, yang harus kita arsir karena di sini adalah kurang dari, maka arsirnya ke kanan. Karena daerah penyelesaiannya di kiri. Maka inilah yang kita arsir. Nah, ini kita arsir. Karena daerah penyelesaiannya di kiri. Ya, kita arsir seperti ini. Nah, kemudian sudah selesai. Jadi harus selesai satu persatu. Jangan membuat garis dulu semua, nanti bingung. Dan lihat yang ini. 3 kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan 7. Nah, kalau ada seperti ini mulai dari 3 sampai 7. Kita tulis saja di sumbu Y itu mulai 3 sampai 7. 3-nya di mana sih? Tadi 3 sini ya. Nah, ini mulai dari 3 sampai 7. Ini 6 kan? Nah, kalau 6 berarti ini kira-kira berapa? 1,5 ya. Nah, ini tadi ini 6, berarti ini 1,5, kira-kira di sinilah ya, ini 7. Nah, kira-kira 7 di sinilah. Nah, ini 7. Nah, berarti kita akan membuatkan sebuah daerah penyelesaian di antara 3 dan 7. Berarti kita buat dulu garis Y sama dengan 3. Dibuatkan garisnya. Ya, ini kita bawa sini. Buatkan garis yang melalui Y sama dengan 3. Nah, yang ini. Nah, ini. Lalu satu lagi, kita bawa lagi. Nah, yang ini. Berarti sama dengan, Y sama dengan 7 yang di sini ya. Nah, di sini.
Nah, ini ya. Ini kurang lurus sedikit. Nah, ini jadi daerah penyelesaian di antara 3 sama dengan 7. Kalau dia katakan di antara, ya, berarti daerah penyelesaiannya, garisnya di sini harus putus-putus. Jadi setiap di sini kalau tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus karena tidak termasuk daerah penyelesaian. Kalau dia pakai sama dengan, maka dia harus garis utuh, harus terhubung ya. Nah, jadi kalau ini mulai dari 3 sampai 7. Kalau putus-putus, berarti di antara 3 dan 7. Nah, berarti daerah penyelesaiannya di sini, di tengah. Maka arsirannya di mana? Ya, ini arsirannya. Nah, ini bukan daerah penyelesaian. Nah, yang ini bukan daerah penyelesaian. Yang ini juga bukan daerah penyelesaian. Ya. Nah, ini bukan daerah penyelesaian. Tentunya ke bawah ya, tapi tidak perlulah kita panjang ke bawah ya, cukup ini saja diwakili. Jadi inilah daerah penyelesaian yang tengah ini, 3 kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan 7 ya. Berarti ini daerah penyelesaiannya, sedangkan yang ini yang diarsir adalah bukan. Nah, sudah selesai itu di antara dari 3 sampai 7 di sumbu Y. Nah, sekarang ini X sama dengan 0. Nah, ini 0 nih. Jadi kalau X sama dengan 0 yang tadi itu berarti di mana? Nah, ini X nih X. Nah, berarti garis yang ini nih. Nah, ke sini. Tekannya berarti harus membuat sebuah garis yang melalui X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0. Nah, berarti di sumbu Y. Nah, ini yang disebut dengan X sama dengan 0. Karena melalui X sama dengan 0 sini semua. Jadi ini. Nah, sekarang di sini lebih dari. Nah, lebih dari itu ke kanan. Nah, ini lebih dari berarti arsir yang bukan, maka arsirlah yang ini. Nah, ini yang kita arsir. Maka daerah penyelesaian mana? Yang ini. Nah, ini daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan, yaitu A, B, C, D berbentuk segi 4. Ini segi 4 ya. Ini kalau ini terarsir nih ya. Cuman tidak kelihatan saja. Jadi ini nih kecil ya. Jadi A, B, C, D. Nah, ini daerah penyelesaiannya seperti itu. Nah, itulah selanjutnya contoh berikutnya Bapak akan memberikan contoh bagaimana kalau kebalikannya. Nah, ini tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah himpunan penyelesaian pada gambar berikut. Nah, kalau ini kita membuat sistem, tapi daerah penyelesaiannya itu yang diarsir kalau ini. Untuk daerah himpunan penyelesaian pada gambar ini daerah penyelesaian maksudnya ya di sini. Tapi kalau yang tadi itu kita buatkan untuk daerah penyelesaiannya yang kosong. Karena susah kalau kita arsir semua nanti raca ya nggak akan ketemu. Nah, kalau ini daerah penyelesaiannya yang diarsir di sini. Nah, bagaimana menentukannya? Kita lihat kalau kita lihat daerah penyelesaian ini adalah titik sudutnya A. Ini titik sudutnya B. Ini titik sudutnya adalah C. Ini titik sudutnya adalah D. Berarti ini adalah bidang ABCD. Berarti dia merupakan segi 4. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah berbentuk segi 4. Kalau dia segi 4, berarti ada 4 pertidaksamaan. Terdapat 4 pertidaksamaan. Nah, jadi tergantung dari bentuk bidangnya. Kalau bidangnya segi 5, maka ada 5. Kalau bentuk bidangnya segi 6, maka dia ada 6 pertidaksamaan. Ini lihat di sini. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita ambil dulu garis AB. Nah, kita ambil garis AB nih sebagai batasnya.
AB. Kita lihat garis AB berarti vertikal. Dia melalui sumbu X. Ini sumbu X kan ya, sumbu X. Ya, sumbu X-nya di 0. Berarti ini adalah garisnya X sama dengan 0. Garisnya adalah X sama dengan 0. Untuk AB nih, kita lihat AB. Kalau dia arsirannya di kanan, ya, diarsir di kanan. Diarsir di kanan. Maka, atau daerah penyelesaiannya di kanan. Maka diperolehlah X itu lebih dari sama dengan 0. Karena dia arsirannya ke sebelah kanan. Atau daerah penyelesaiannya, yang penting daerah penyelesaiannya di kanan ini nih. Maka untuk yang pertama, yang melalui AB ini, X lebih dari sama dengan 0, itu 1 ya. Kemudian kita ambil lagi garis yang mana? Nah, garis yang berikutnya. Kita akan mengambil garis AD ya. Garis AD, kita ambil AD. Nah, AD, berarti ini AD. Kita lihat, sini kurang jelas mungkin ya. Di sini ada 3 ya. Di sumbu X-nya itu adalah 3. Di sumbu Y-nya adalah negatif 2. Kita buatkan, kalau di sumbu Y dia memotong di Y sama dengan negatif 2, maka kita akan menulis negatif 2X. Kalau di sumbu Y itu negatif 2, maka kita akan menulis negatif 2X. Kalau di sumbu X itu di sini 3, maka kita akan menulis 3. Jadi di sini tambah 3Y. Nah, ini untuk AD ya, untuk AD. Untuk garis yang melalui AD. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian, kalau dia diarsir di kiri, nah ini lihat. Diarsirnya di kiri. Diarsir di kiri. Diarsir di kiri. Nah, kalau diarsir di kiri, karena ini negatif koefisiennya, maka ini daerah penyelesaiannya ya. Daerah penyelesaiannya diarsir di kiri. Maka tandanya berarti daerah penyelesaian di kiri ini lebih dari, gitu kan? Jadi tandanya ini nih, kalau diarsir di kiri. Kenapa? Karena di sininya negatif. Berarti di sininya lebih dari. Nah, begitu. Jadi lebih dari, karena ini tebal, tidak putus-putus, jadi pakai sama dengan. Sama dengan. Nah, gitu ya. Jadi lebih dari, lalu 2 kali negatif 2 kali 3 berapa? Negatif 6. Jadi di sini adalah negatif 6. Nah, itu pertidaksamaannya. Dari mana negatif 6? Negatif 2 dikali 3, yaitu diperolehlah negatif 6. Gitu ya. Nah, dari mana ini pertidaksamaan lebih dari? Karena dia berada di kiri daerah penyelesaiannya. Ini kiri nih, ya bukan, kita jangan bilang atas ya, jangan. Karena garisnya miring, kita bilang ini kiri. Tarik garis horizontal, maka ini kiri gitu ya. Kalau kanan ini gitu, nariknya begitu ya, nah, kanan. Nah, kenapa lebih dari? Karena koefisien X-nya negatif gitu ya. Nah, jadi yang kedua ini sudah ketemu. Kemudian kita lanjutkan untuk garis yang ini. Nah, saya ambil di sini saja. Kita ambil garis CD. Nah, CD yang ini ya. Garis yang melalui CD. Di sana kita lihat di sumbu Y ini kecil ya. Ini 9 ini. 9 sumbu Y. Maka kita akan menulis 9X. Nah, kemudian di sumbu X ini ada 6. Berarti kita akan menulis 6Y. Kalau di sumbu, jadi kebalikannya ya. Jadi di sini adalah 6Y. Nah, begitu. Kemudian arsirannya ke kiri. Tapi di sini koefisiennya 9. Kalau yang ke kiri berarti di sini kurang dari. Kalau sama dengan, karena garisnya terhubung. Ke kiri karena koefisiennya ini
positif. Jadi lalu 9 dikali 6. Sini adalah 9 dikali 6. Ya, jadi dikalikan 9 dengan 6. Jadilah 9X ditambah 6Y kurang dari atau sama dengan 54. Nah, gitu ya. Nah, jangan lupa tanda ini yang mempengaruhi, yang harus kita ingat. Berbeda dengan tanda yang ini, negatif, kalau ini positif. Jadi tandanya harus diingat, kalau negatif lebih dari tandanya yang di kanan itu lebih dari, kalau negatif yang maaf sekali lagi, kalau yang negatif lebih dari itu daerah penyelesaiannya di kiri. Kalau kurang dari, daerah penyelesaiannya di kanan. Jadi kebalikan dengan untuk yang ini, gitu ya. Gitu. Dan ini bisa disederhanakan lagi. Ini bagi 3. Bisa jadi 3X. Bagi 3, ini jadi 2Y. Ini bagi 3. Ini bagi 3 menjadi berapa? 27 ya. 27. Kalau bagi 3 berapa? 18 ya. 18. Kita bagi 3, ini jadi 18. Nah, sudah ada 3 yang kita temukan pertidaksamaannya. Mana lagi? Yang ini satu lagi nih. BC belum ya? Sudah BC tadi. Belum ya. Ya, ini BC. BC ini, nah di sini saja. Garis yang melalui BC, dia melalui apa? Melalui sumbu Y, di mana ini 6 ya. Tidak kelihatan, ini 6. Berarti Y sama dengan 6 garisnya tuh. Garisnya itu Y sama dengan 6. Garis ini. Ya. Nah, kemudian karena arsirannya itu ke bawah, maka dia kurang dari. Nah, diarsir di bawah. Arsirnya di bawah. Di bawah. Ya. Di bawah. Karena melihat arsiran, maka Y itu menjadi kurang dari atau sama dengan 6. Nah, karena arsir di bawah. Arsirannya di sini. Berarti Y-nya kurang dari 6. Nah, jadi dari sinilah kita memperoleh sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir tersebut. Jadi, sistem pertidaksamaan yang sesuai Nah, kita ambil satu-satu. Yang pertama yang ini dulu lah. Terserah ya, mau yang mana saja dulu. Kita ambil yang ini sudah ketemu. Itu negatif 2X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan negatif 6. Lalu misalkan kita ngambil lagi yang ini ya, yang ini nih. 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 18. 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 18. Lalu yang mana lagi? Nah, yang ini ya. Nah, ini Y kurang dari atau sama dengan 6. Yang ini X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini ada X lebih dari atau sama dengan 0. Lalu Y kurang dari atau sama dengan 6. Gitu ya, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Nah, itulah sistem pertidaksamaan linier dari daerah penyelesaian yang diarsir seperti ini. Kita harus ingat, ini adalah segi 4, maka ada 4 pertidaksamaan yang membentuk sistem ini. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.